Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan IPD Gasi Akustik. Perkenalkan, nama saya Ronaldinho dengan NIM 93. Perkenalkan, nama saya Raya Rahmawan dengan NIM 94. Perkenalkan, nama saya Puspita Nurhandayani dengan NIM 95. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikri Lajuardi dengan NIM 96. Saya Gibran Maulana dengan NIM 97. Saya Raden Aldi Roaldi dengan NIM 98. Saya ingin menjelaskan apa itu impedansi akustik. Impedansi akustik didefinisikan sebagai kemampuan batuan untuk melewatkan gelombang seismik yang melaluinya. Impedansi akustik merupakan produk perkalian antara kecepatan gelombang, kompresi, dengan densitas batuan. Semakin keras suatu batuan, maka impedansi akustiknya semakin besar pula. Sebagai contoh, batu pasir yang sangat kompak memiliki impedansi akustik yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu lempung. Pantulan gelombang seismik terjadi disebabkan oleh perubahan impedansi akustik lapisan. Nilai kontras impedansi akustik dapat diperkirakan dari amplitudo refleksinya. Semakin besar amplitudo refleksi, maka semakin besar pula kontras impedansi akustik. Sehingga tampilan impedansi akustik akan lebih mendekati dunia real dan lebih mudah dipahami. Dapat dirumuskan sebagai EI sama dengan V dengan densitas gram per sentimeter kubik, V sama dengan kecepatan gelombang seismik dengan satuan meter per second. EI adalah parameter batuan yang dipengaruhi oleh tipe dari litologi, porositas, kandungan fluida, kedalaman, tekanan, dan suhu. Oleh sebab itu, EI dapat digunakan untuk identifikasi litologi, porositas, hidrokarbon, dan yang lainnya. Dalam mengontrol nilai EI, kecepatan mempunyai arti lebih penting dibanding dengan densitas. Dapat dilihat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai kecepatan gelombang seismik. Pengaruh beberapa faktor terhadap kecepatan gelombang seismik. Ada porosity, density, temperatur, drainage, gas saturation, frekuensi, external pressure, core pressure, dan deep press constant pressure. Next. Pada dasarnya, metode impedansi akustik mengukur perbedaan antara sifat akustik dari dua lapisan batuan yang berbeda dengan memantulkan gelombang suara melalui batuan dan mengukur waktu yang diperlukan untuk gelombang suara kembali ke permukaan. Kecepatan gelombang suara tergantung pada densitas batuan dan modulus elastitasnya. Sehingga metode impedansi akustik dapat memberikan informasi tentang kedalaman dan sifat fisik batuan yang terdapat di bawah permukaan. Metode impedansi akustik dapat digunakan untuk memetakan struktur geologi di bawah permukaan, termasuk lapisan batuan, zona penyangga, rekahan, dan celah, serta menentukan sifat reservoir migas seperti porositas, saturasi fluida, dan permeabilitas. Metode ini umumnya digunakan bersamaan dengan metode geofisika lainnya, seperti seismik refleksi dan elektromagnetik. Gambaran yang lebih Next. Beberapa alat yang digunakan dalam metode impedansi akustik meliputi sonar, sonic logging, dan ultrasonik. Data yang diperoleh dari metode impedansi akustik diolah dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghasilkan gambar dan peta yang dapat digunakan dalam interpretasi geologi dan eksplorasi migas. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.